Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami Latsar Angkatan 6 Kelompok 2, terdiri dari Anugrah Krisnovandi, Dewi Ilawara, Edo Septiadi, Hasbi Sonta Dwi Putra, Hanifah Nurul Aini, Muhammad Irfan, Novita Sari, Febrianto Nenggolan, Ratih, Yapto Nurmanto Putra. Tugas kelompok kami kali ini adalah melakukan wawancara kepada 3 narasumber berbeda mengenai wawasan kebangsaan dan upaya bela negara terhadap isu kontemporer yang saat ini terjadi. Berikut cuplikan video hasil wawancara kami. Baiklah, nama saya Vivin Zulia Gusmita. Saya Komisioner KPU Kabupaten Solok, periode 2018-2023. Makna wawasan kebangsaan menurut saya, yaitu wawasan kebangsaan itu adalah cara kita sebagai bangsa Indonesia di dalam memandang diri dan lingkungan kita dalam mencapai tujuan nasional sebagai kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi, dan pertahanan keamanan, dengan berpedoman pada falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Dengan demikian, hakikat wawasan kebangsaan itu sendiri adalah keutuhan nasional atau keutuhan Nusantara. Kita harus melihat bangsa ini secara utuh, menyeluruh dalam hidup Nusantara dan demi kepentingan nasional. Sebagai penyelenggara pemilu, tentunya sebagai anggota KPU, di sini kami dituntut independen dan non-partisan. KPU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah beserta tugas lainnya. Dengan demikian, sebagai penyelenggara tentu wawasan kebangsaan harus menjadi pilar bagi kita untuk melaksanakan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Kaitannya dengan hal ini, kita berharap bahwa dengan berlandaskan pada wawasan kebangsaan, yakni satu kesatuan yang utuh sebagai bangsa dan tanah air, setiap pemilihan dan pemilihan kepala daerah yang diselenggarakan oleh KPU dapat berjalan baik tentunya dan berkualitas sehingga melahirkan pemimpin-pemimpin yang dapat membawa Indonesia lebih baik ke depannya. Bentuk bela negara yang kami lakukan tentunya yaitu bela negara ini adalah amanat dari konstitusi, yakni Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 3, di mana setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dengan demikian, siapapun kita terlepas dari profesi masing-masing, kita memiliki kewajiban untuk membela bangsa ini. Bela negara ditunjukkan dengan sikap dan perbuatan kita. Kita dapat memulai dari hal yang kecil seperti cinta kepada tanah air dan bangsa sebagai bagian dari Indonesia. Wujud bela negara sebagai penyelenggara pemilu adalah salah satu bentuk kontribusi kesadaran berbangsa dan bernegara, seperti ikut serta dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, dan juga mensosialisasikan pemilihan umum kepada masyarakat, serta memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang pentingnya hak pilih masyarakat akan menentukan bangsa kita ini ke depannya. Pesan yang dapat kami sampaikan terkait dengan isu bela negara adalah mari kita cintai bangsa ini. Mari kita bangga dengan bangsa kita dan berkontribusi untuk bangsa kita Indonesia menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Ali Akbar, umur 27 tahun, bekerja sebagai pegawai PPNPN dan operator sidali di Subkoordinator Program dan Data KPU Kota Sawalunto.
Bela negara adalah sifat yang harus dimiliki oleh setiap masyarakat Indonesia karena dapat meningkatkan dan memahami esensi dari rasa kemanusiaan dalam menjalankan hidup di dunia dan di negara ini. Sebagai operator Sidali di KPU Kota Solunto, sikap bela negara yang bisa saya kerjakan adalah dengan selalu menjaga kerahasiaan data pemilih seluruh masyarakat Kota Solunto. Paham-paham radikal. Paham-paham radikal ini bisa kita tepis dengan cara kita mempelajari sejarah dan perjuangan dari para pahlawan kita untuk mendirikan negara NKRI ini. Sikap yang kita bisa ambil untuk menepis radikal bebas pada saat ini adalah dengan cara kita memahami kebudayaan dari daerah masing-masing ataupun kebudayaan dari seluruh negara Republik Indonesia yang jumlahnya itu ada ribuan. Dan khusus untuk di Kota Sawalunto, kita bisa menggunakan pakaian asli Kota Solunto yaitu songkel silungkang setiap pada hari Jumat. Itu adalah salah satu contoh untuk melakukan menepis paham radikal yang ada saat sekarang ini. Berita hoax adalah konsumsi yang bisa kita peroleh pada saat hari, hampir setiap hari ataupun setiap jam kita melakukan berita hoax. Hal yang terpenting harus kita pahami untuk melawan berita hoax itu adalah mencari referensi yang jelas. Cara paling gampangnya adalah dengan membuka googling aja, kita googling apakah berita itu hoax atau tidak, kita bisa dapat semuanya. Dan jangan mudah makan hoax, karena hoax itu HOAX. Pesan di sini lebih ke untuk kaula muda ya atau generasi sekarang yang belanjanya serba online. Jadi untuk kita membeli barang tuh gunakanlah produk-produk lokal. Jangan mau kemakan dengan merek-merek dari luar negeri. Toh padahal produk lokal pun kualitasnya sangat bagus-bagus. Dan yang terpenting, belilah produk apa yang dijual oleh teman kita. Dengan begitu kita sudah membantu sebagai sesama manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Apriliani. Profesi saya pada sekarang ini itu adalah sebagai dosen di salah satu universitas di Kota Bukit Tinggi. Wawasan kebangsaan itu adalah kesadaran diri kita sebagai warga. Nah, dimulai dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi seberapa penting wawasan kebangsaan dalam profesi? Nah, kebetulan saya sebagai dosen, jadi sangat penting sekali. Karena kita hidup sebagai warga negara itu, khususnya sebagai seorang dosen, harus memiliki niat yang tulus dan ikhlas untuk menjalani profesi saya itu sebagai dosen. Sehingga penting juga bagi saya untuk lebih memahami dan menghayati dari nilai-nilai kebangsaan. Kalau untuk contoh itu bisa dalam kehidupan kita sehari-hari sangat simpel sekali, seperti disiplin dan tanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan kepada kita itu, yaitu mendidik penerus bangsa khususnya tenaga kesehatan di masa depan, agar kedepannya generasi tenaga kesehatan kita itu semakin lebih baik. Contoh kecilnya itu adalah menjaga kelestarian lingkungan sekitar, mengajak seluruh elemen kampus untuk membuang sampah pada tempatnya. Nah, pesan ke masyarakat terkait isu dari kebangsaan bela negara ini itu adalah dimulai dari hal kecil. Kita harus memulainya itu dari hal kecil yang akan membuat perubahan yang besar. Nah, seperti tidak membuang sampah sembarangan itu adalah contoh sederhana melakukan pekerjaan dengan jujur dan disiplin. Nah, untuk itu ayo tingkatkan kesadaran bela negara, karena kesadaran akan bela negara itu sangat penting agar pertahanan dan keutuhan NKRI tetap terjaga dan terhindar dari berbagai ancaman. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.